Salam kreatif, kembali bertemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya men-share tentang materi yang penting dan juga sangat menentukan ini, yaitu apa sih pentingnya tujuan. Dalam hal ini saya lebih spesifikkan tujuan menulis ya. Karena semua aspek kehidupan tentu kita mempunyai tujuan yang berbeda dari setiap aspek itu, seperti kehidupan pribadi kita, keluarga, pertemanan, sosial, karir, bisnis, finansial, religius, dan sebagainya. Nah, spesifiknya lagi kita akan membahas bagaimana sih cara membuat tujuan menulis yang itu bisa berhasil sehingga teman-teman merasa antusias sekali, bersemangat untuk mencapai atau mewujudkannya. Nah, itu butuh panduan. Di materi yang saya share di grup menulis, itu semacam gambaran umum saja ya. Nah, di video ini saya akan memperjelas lagi dan mendalam lagi apa sih itu tujuan menulis yang saya maksudkan ini. Saya menyebutnya dengan metode SMART. SMART, S, spesifik. Semakin spesifik tujuan yang teman-teman tulis, itu akan semakin memudahkan pikiran bawah sadar untuk menyimpannya sebagai informasi penting yang perlu untuk ditindaklanjuti. Semakin umum atau semakin tidak jelas tujuan yang teman-teman tulis itu, maka itu menjadi sesuatu yang tidak penting untuk disimpan, sehingga terlupakan begitu saja. Tahu-tahunya loh kok ini nggak tercapai, loh ini deadline sudah lewat dan seterusnya. Dan banyak juga yang merasa, oh saya sudah capek menulis ini, sudah banyak sekali, bisa puluhan tujuan yang saya tulis, tapi pencapaiannya sedikit sekali, maka malahan sebagian besarnya tidak dikerjakan sama sekali. Mengapa? Nah, pada video yang lain saya akan memperdalam lagi ini kenapa sih tujuan itu tidak tercapai dan bagaimana strateginya supaya tujuan yang sudah ditulis itu bisa diwujudkan semuanya. Fokus kita kali ini adalah menyusun tujuan yang bisa diwujudkan. Itu yang spesifik ya, S yang pertama. Yang kedua itu M, menghasilkan. Coba teman-teman susun tujuan itu untuk menghasilkan sebuah tulisan, apapun tulisan itu, bisa cerpen, puisi, novel, buku, antologi, dan sebagainya. Ingat ya, yang kita tulis itu adalah menghasilkan sebuah karya, apapun itu karyanya. Terus yang A, antusias. Usahakan tujuan yang teman-teman tulis itu membuat teman-teman antusias untuk mewujudkan mengerjakannya. Tidak usah muluk-muluk atau sesuatu yang bombastis, yang luar biasa, tapi nol action, no action. Itu akan malah membuat teman-teman menjadi beban pikiran. Kalau tujuannya ya dalam pikiran sebagian orang bisa banget tujuanmu, tapi bagi dirimu itu adalah sesuatu yang bikin kamu semangat untuk mengerjakannya, nggak masalah. Di sesuatu yang biasa, misalkan menulis puisi dalam satu hari satu puisi, atau satu minggu satu cerpen, itu pencapaian yang biasa saja sih, standar atau malah di bawah standar bagi orang lain, tapi bagi kita itu adalah sesuatu pencapaian yang hebat yang perlu untuk dikonsistenkan, dikerjakan. Oke, itu ya bikin kita antusias ya. Terus R, realistis. Realistis ini sifatnya relatif ya. Dalam artinya begini, bagi saya menulis sebuah buku dalam 1 bulan itu adalah sesuatu yang realistis. Ya, saya bisa mengerjakan 1 buku itu dalam 1 bulan. Nah, bagi sebagian orang itu tidak realistis. Waduh, susah dong. Kalau saya digenjot habis-habisan menyelesaikan 1 buku dalam sebulan, kayaknya mustahil bagi saya. Oke, it's no problem. Bisa kamu mengerjakan sebuah buku dalam 3 bulan atau 4 bulan, itu realistis bagimu ya, kerjakan itu. Ada juga sebagian, aduh, kalau 1 bulan itu mah kelamaan. Saya bisa menyelesaikan
buku itu dalam 1 atau 2 minggu. Bagi dia itu realistis untuk dia menyelesaikan satu buku dalam seminggu. Wow, amazing bagi orang lain, tapi bagi dia sih realistis. Jadi relatif sekali ya. Usahakan realistis itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri teman-teman sendiri. Yang bisa mengukurnya adalah teman-teman sendiri. Saran saya, cobalah intensitasnya itu jangan terlalu wow atau terlalu hebat atau over dari kapasitas diri teman-teman, atau sesuatu yang berlebihan. Jangan, nanti malah tidak antusias karena bebannya terlalu berat. Yang enjoy saja, yang bisa bikin teman-teman enjoy untuk mengerjakannya. Jadi buatlah tujuan yang teman-teman merasa bisa loh, saya pasti bisa mengerjakan ini, dan teman-teman sendiri yang bisa mengukurnya. Ya, tujuan itu yang realistis saja, yang bisa teman-teman wujudkan, kerjakan tanpa perlu menunda-nundanya atau memikirkan ini itu, atau juga merasa wah ini terlalu berat bagi saya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi di poin antusiasme, usahakan teman-teman membuat tujuan itu yang bikin teman-teman enjoy dan antusias untuk mengerjakannya. Ya, itu realistis ya. Terus yang terakhir T, terukur. Terukur di sini ada tenggat waktu atau batas waktu yang perlu teman-teman konsistenkan untuk dikerjakan sebelum deadline-nya. Misalkan ingin menulis cerpen selesai tanggal 30 Agustus 2022 misalkan. Atau sesuaikan dengan pencapaian tenggat waktu yang ingin teman-teman kerjakan. Itu bisa menyesuaikan, misalkan ikut lomba ya maksimalnya ya waktu hari deadline lomba ya. Usahakan lebih bagus sebelum deadline lomba. Atau mau kirim ke koran, ya ini kan fleksibel, tapi usahakan disiplin untuk membuat tenggat waktunya. Nah, terukur di sini juga teman-teman bisa mengerjakan dan menuntaskan tujuan tersebut. Ini juga terukur. Kembali ke poin di atasnya ya, yang realistis tadi. Jadi terukur itu realistis sesuai dengan kemampuan teman-teman untuk mengerjakannya. Semakin terukur, semakin mudah untuk dikerjakan, dan itu membuat teman-teman antusias untuk mengerjakan tanpa perlu menunda-nundanya menjelang batas waktu yang teman-teman tentukan sendiri. Nah, tujuan ini baiknya dibuat spesifik. Kembali ke poin pertama, baik dari segi pencapaiannya, karyanya itu memang menghasilkan sesuatu karya yang real ya, karya yang bisa dihasilkan. Tujuan yang hanya mengambang ambigu, rancu, dan sebagainya, nggak jelas lah intinya, itu akan susah. Misalkan, saya ingin menjadi pribadi yang menawan. Wow, it's not real. Menawan itu seperti apa? Itu kuantitatif sekali ya. Jadi usahakan kalau tujuan itu yang, kualitatif sekali itu. Kuantitatif enggak masalah. Yang jelas, yang bisa dilihat karyanya. Kalau menulis cerpen kan jelas itu ada cerpen yang bisa dibaca oleh kita dan orang lain. Kalau pribadi menawan itu ya subjektif dan kualitatif sekali. Dan usahakan tujuan itu jangan seperti itu ya. Kalau impian bagaimana? Ya boleh, impian itu adalah sesuatu yang besar, pencapaian luar biasa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dan itu kapan terjadinya? Allahu alam. Hanya Tuhan yang bisa mewujudkan itu. Tapi kita mengusahakannya mengarah ke sana. Misalkan saya ingin menjadi orang pertama Indonesia yang menerima Nobel. Kamu bisa pastikan kapan kamu bisa menerima Nobel? Tidak, itu impian. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kamu butuh usaha-usaha konkret untuk mengarah ke sana. Kamu maunya hadiah Nobel di bidang apa? Bidang sastra kah? Bidang ekonomi kah? Bidang perdamaian kah? Dan bidang-bidang lainnya. Nah, untuk itu kamu betul-betul harus ahli di bidang tersebut, menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang berpengaruh kepada umat manusia, sehingga kamu dinominasikan masuk dalam penghargaan tersebut. Tanpa karya, tanpa prestasi yang membanggakan, tentu akan sulit untuk tembus ke sana. Masuk nominasi saja nggak tahu. Nah,
sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa mengabulkan, kita anggap saja itu impian. Contohnya apalagi? Naik haji, punya penghasilan 100 miliar misalkan. Kamu berusaha membuka bisnis, mengerjakan ini, itu adalah usaha-usahamu. Kapan dapat 100 miliarnya itu Tuhan yang Maha tahu. Tapi kalau kamu tidak take action, tidak membuat tujuan-tujuan yang konkret arah ke sana, kira-kira tujuan mendapatkan kekayaan 100 miliar itu realistis atau tidak? Bagi kita tidak realistis. Tapi ketika pencapaian-pencapaian kita mendekatkan kita ke arah sana, dan pada suatu saat capai itu 100 miliar, bisa itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, intinya di sini, teman-teman buatlah tujuan yang itu mengarah ke impian-impian besar yang teman-teman ingin raih. Kalau tujuan pencapaian bisa kita usahakan dengan kemampuan yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki, dengan sumber daya yang kita punyai. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan tersebut. Idealnya sih seperti itu tujuan. Kalau impian itu sesuatu yang luar biasa, yang hanya Tuhan yang bisa memberikan itu kepada kita. Dan pencapaian-pencapaian arah ke impian tersebut itulah yang kita susun, yang kita usahakan dari hari ke hari untuk mengarah ke sana. Saya kira cukup demikian. Semoga video ini membantu, dan saya akan jelaskan pada video terpisah mengapa tujuan itu sulit tercapai dan bagaimana strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut sehingga berhasil dicapai. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan. Kita bertemu di video selanjutnya. Salam kreatif.